Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ilmiah yang berjudul Peran Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa, Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Mahasiswa sebagai individu dalam masa transisi menuju kedewasaan seringkali menghadapi berbagai tekanan akademik dan psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa, program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap mahasiswa kelas A2 angkatan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyadari pentingnya layanan bimbingan dan konseling, namun belum banyak yang memanfaatkannya karena berbagai kendala seperti rasa malu, kurangnya informasi, keraguan terhadap efektivitas layanan. Meskipun demikian, layanan BK terbukti memberikan dampak positif dalam membantu mahasiswa mengelola stres, membangun kepercayaan diri, serta memperkuat relasi sosial dan tujuan hidup. Mahasiswa merupakan individu yang mengalami masa transisi antara remaja akhir sampai dewasa, di mana pada masa transisi tersebut individu melewati tugas perkembangan untuk pencarian identitas diri. Pada kondisi saat ini, masih banyak individu, khususnya mahasiswa, yang belum mampu melihat keadaan atau kemampuan dirinya sendiri, melainkan melihat kemampuan orang lain untuk dijadikan perbandingan terhadap dirinya sendiri, sehingga potensi individu dapat menghambat serta keyakinan dan kepercayaan diri akan kemampuan diri memungkinkan individu dalam usahanya dapat memenuhi kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kondisi lingkungannya. Dalam hal ini, perguruan tinggi bukan hanya berpengaruh pada kesejahteraan mahasiswa saja, melainkan berpengaruh pula pada prestasi, potensi, serta kemampuan fisik maupun mental mahasiswa. Kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting yang mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa secara menyeluruh. Menurut Rif, bahwa kesejahteraan psikologis mencangkup 6 dimensi utama, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Ketidakseimbangan pada salah satu atau beberapa dimensi ini dapat mengganggu proses adaptasi pengembangan diri mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung yang dapat membantu mahasiswa dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan psikologisnya selama menempuh pendidikan tinggi. Menurut Epi Kurniasari, mahasiswa yang mengalami tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi berciri-ciri mempunyai penerimaan diri yang baik, mandiri, dapat menjalin hubungan positif dengan individu lain, mampu menguasai lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan mampu melakukan pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Penelitian yang disampaikan oleh Anissa Awaliyah, mahasiswa yang memiliki kemandirian yang baik, yang tidak terlalu tinggi karena mahasiswa masih belum mampu menguasai lingkungannya dengan baik. Mahasiswa akan mampu tumbuh secara mandiri apabila telah menguasai lingkungannya dengan baik. Sedangkan mahasiswa dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang rendah berciri-ciri memiliki perilaku yang tidak percaya diri, mengandalkan orang lain, berkesulitan menjalin hubungan yang positif interpersonal, baik memiliki tujuan hidup, dan sulit terbuka dengan pengalaman yang baru. Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa. Tidak hanya berfungsi sebagai layanan kuratif untuk mengatasi masalah, bimbingan dan konseling juga berperan sebagai upaya preventif dan pengembangan potensi diri secara maksimal. Lalu, tujuan bimbingan pada perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa
dengan mengiringi proses perkembangan melewati masa-masa di perguruan tinggi, sehingga terhindar dari kesulitan, dapat mengatasi kesulitan, membuat penyesuaian yang baik, dan membuat arah diri sampai mencapai perkembangan optimal. Melalui pendekatan profesional dan sistematis, layanan ini dapat membantu mahasiswa dalam mengenali emosi, mengembangkan strategi coping yang adaptif, membangun relasi sosial yang sehat, serta merumuskan tujuan hidup yang jelas. Berbagai bentuk layanan seperti konseling individual, konseling kelompok, hingga layanan berbasis teknologi telah terbukti efektif dalam memberikan dukungan psikologis yang dibutuhkan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung peningkatan kesejahteraan psikologis mahasiswa selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana layanan tersebut membantu mahasiswa dalam menghadapi masalah emosional, memperkuat kemampuan pengelolaan diri, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan psikologis mahasiswa di lingkungan kampus. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi naratif untuk memahami secara mendalam peran layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, memfokuskan, mendokumentasi, dan mengetahui suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang lebih mendalam. Selain itu, kualitatif didefinisikan sebagai jalan untuk menemukan serta menggambarkan suatu peristiwa secara naratif. Penelitian ini menggunakan 3 teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara secara online. Penelitian dilakukan pada mahasiswa bimbingan dan konseling kelas A2 angkatan 2024 IKIP Siliwangi. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dengan jumlah responden sebanyak 27 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana layanan bimbingan dan konseling di kampus dipahami, dimanfaatkan, serta dirasakan manfaatnya dalam menunjang kesejahteraan psikologis mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara secara online dengan sejumlah pertanyaan yang disusun untuk menggali persepsi mahasiswa mengenai keberadaan, kendala akses, serta dampak layanan BK terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Sebagian besar responden menyatakan belum pernah menggunakan layanan BK di kampus. Beberapa di antaranya mengaku memiliki pengalaman positif saat mengikuti layanan BK di masa sekolah, seperti merasa didengarkan, dibantu menyusun solusi, dan memperoleh sudut pandang baru. Namun, berbagai kendala menghambat pemanfaatan layanan ini secara lebih luas. Kendala yang paling sering muncul adalah perasaan malu, bingung harus mulai dari mana, tidak tahu cara mendaftar, hingga ketidakpercayaan diri untuk bercerita. Beberapa juga merasa bahwa masalah yang mereka alami belum cukup berat untuk dikonsultasikan dengan konselor. Manfaat layanan BK di kampus dirasakan dalam bentuk adanya tempat yang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi, mendapatkan dukungan emosional, serta memperoleh solusi dan strategi pengelolaan stres yang efektif. Layanan ini juga dinilai berperan dalam membantu mahasiswa memahami diri lebih baik dan mengembangkan pola pikir positif. Beberapa responden yang pernah mengikuti layanan BK menyatakan merasa lebih tenang, lega, semangat kembali, dan percaya diri setelah sesi konseling. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa kelas A2, program studi bimbingan dan konseling, terungkap bahwa sebagian besar mahasiswa belum sepenuhnya menyadari keberadaan layanan bimbingan dan konseling di kampus. Sebagian mahasiswa mengetahui tentang layanan ini melalui dosen, senior, saat masa orientasi, atau karena berasal dari program studi bimbingan dan konseling.
Namun, hampir setengah dari mahasiswa menyatakan tidak mengetahui tentang layanan tersebut, yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan keberadaan layanan BK di lingkungan kampus masih tergolong rendah. Layanan bimbingan dan konseling di kampus belum terlalu dikenal secara luas, terutama di kalangan mahasiswa di luar jurusan BK. Pernyataan ini diperkuat dengan fakta bahwa sosialisasi layanan BK masih minim dan pandangan bahwa layanan ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang menghadapi masalah berat. Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa layanan BK berperan penting dalam mendukung mahasiswa menjalani pendidikan tinggi dengan sehat dan seimbang. Namun, diperlukan strategi sosial yang lebih intensif, serta peningkatan aksesibilitas dan pendekatan layanan lebih ramah agar manfaat dari layanan ini dapat dirasakan oleh banyak mahasiswa. Menurut Riff, psychological well-being mencerminkan kondisi ideal ketika seorang mencapai potensi psikologis secara penuh. Dalam konteks mahasiswa, kesejahteraan psikologis yang tinggi ditandai dengan penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup yang jelas, dan pertumbuhan pribadi. Ketidakseimbangan dalam aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan dalam proses adaptasi perkembangan diri. Bimbingan dan konseling di perguruan tinggi berperan strategis dalam mendukung pencapaian kesejahteraan tersebut. Layanan ini menyediakan wadah aman untuk mengungkapkan perasaan, memperoleh bimbingan, serta membangun keterampilan dalam menghadapi tantangan kehidupan kampus. Layanan bimbingan dan konseling tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga berfungsi secara preventif dan pengembangan diri. Konseling individu, kelompok, maupun e-konseling telah terbukti efektif dalam membentuk kesadaran diri atau self, mengembangkan keterampilan sosial, serta meningkatkan kepercayaan diri. Dalam aspek hubungan interpersonal, layanan bimbingan dan konseling berperan dalam membantu mengatasi hambatan komunikasi dan konflik sosial melalui pengembangan keterampilan komunikasi, kemampuan menjalin relasi yang sehat, dan mendukung meningkat baik dalam teman sebaya, dosen, maupun keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan BK efektif dalam mengurangi kecemasan sosial serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah interpersonal. Layanan BK juga berperan dalam kegiatan promotif dan preventif melalui penyuluhan, pelatihan manajemen stres, serta kampanye kesadaran kesehatan mental. Kegiatan-kegiatan ini menjadi sarana edukatif dalam meningkatkan literasi psikologis. Bila ditemukan indikasi gangguan yang lebih serius, konselor dapat melakukan rujukan ke psikolog klinis atau psikiater. Secara keseluruhan, layanan bimbingan dan konseling merupakan pilar penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat secara psikologis dan mendukung pertumbuhan pribadi. Perguruan tinggi bukan hanya berkewajiban mencetak kelulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga individu yang matang secara emosional dan sosial. Lalu kesimpulan, layanan bimbingan dan konseling memegang peranan penting dalam mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa telah mengetahui keberadaan layanan BK di kampus, namun pemanfaatannya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rasa malu, kurangnya informasi, ketidakpastian prosedur, serta keraguan terhadap efektivitas layanan yang tersedia. Dengan demikian, layanan BK dapat berfungsi secara optimal, perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi, perluasan aksesibilitas, serta pengembangan pendekatan layanan yang lebih terbuka dan bersifat humanis. Layanan BK yang aktif, responsif, dan mudah dijangkau akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat secara mental, sekaligus mendukung pengembangan diri mahasiswa secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.